Sekali lagi shalom. Shalom. Saya ini juga rindu untuk teman-teman saya duduk di belakang ya. Duduk di bangku depan yuk teman-teman semua. Bapak Ibu, saya percaya bahwa hari ini Tuhan itu boleh hadir di sini. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan, kasih Tuhan sungguh-sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang setuju dengan saya boleh lambaikan tangan. Yang mau menerima kita dari Tuhan juga boleh lambaikan tangan. Saya undang bersukacita bersama-sama pada malam hari ini. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan kita Tuhan yang begitu besar. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Tujuh diri sendiri. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku selamanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Bapak Ibu, kita percaya nggak kalau Tuhan kita Tuhan yang begitu ajaib? Bagi setiap daripada anak-anak Tuhan yang percaya, kita nyatakan, kita tepuk diri kita sendiri. Kita katakan ya bersama-sama ya, Tuhanku Tuhan yang ajaib, Tuhanku Tuhan yang penuh kuasa. Satu hal lagi, Tuhanku Tuhan satu-satunya penolong hidupku. Amin. Bapak Ibu, kita persembahkan senyuman kita yang termanis dan terindah pada malam hari untuk Yesus Tuhan kita. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Tunjuk diri sendiri. Tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Serukan bahwa kita mempunyai Tuhan yang begitu ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku selamanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Katakan sekali bahwa kita mempunyai Tuhan yang begitu ajaib. Kita nyatakan, jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi kita katakan, jiwaku ditebus olehnya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu silakan duduk. Mari Bapak Ibu, saat ini kita mau satukan hati. Kita mau awali persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita awali dengan tanda kemenangan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Tritunggal Maha Kudus. Bapa, puji syukur dan terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa,
untuk kami boleh melihat kasih-Mu setiap hari di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh merasakan bahwa kami mempunyai Engkau Bapa yang begitu pengasih. Bapa, saat ini kami mau satukan hati kami mau katakan Bapa, biarlah kasih-Mu saja pada malam hari ini yang berada di tengah-tengah kami. Bersama-sama dengan kami rindu Bapa untuk boleh menaikkan pujian penyembahan kami. Kami rindu untuk menaikkan syukur kami. Bapa, kami mohon kuduskan tempat ini untuk kami boleh bersekutu bersama-sama. Kuduskan hati setiap daripada kami Bapa, lembutkan hati setiap daripada kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh merasakan hadirat-Mu yang kudus. Jika saat ini Bapa, kami rindu untuk menaikkan pujian syukur kami mau nyatakan Bapa dengan segala kerinduan, dengan iman kami mau berkata Bapa, setiap hari kami boleh melihat kasih-Mu. Setiap hari Bapa, Kau izinkan kami untuk melihat dan merasakan mujizat-Mu. Ini setiap daripada kami, Allah Roh Kudus, lawat setiap daripada kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh menaikkan syukur kami dengan penuh rasa syukur yang begitu luar biasa, begitu indah, karena kami mempunyai Engkau yang selalu menyertai dan memimpin kami. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Benar Tuhan, ini kami. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Benar Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa. Dengan iman, dengan rasa kepercayaan kami mau mengatakan bahwa Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh-sungguh indah. Setiap hari kami boleh melihat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Hanya Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya.
segalanya bagiku. Terima kasih Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, ku lihat kasih-Mu setiap hari di dalam hidupku. Terima kasih Yesus, ku lihat mujizat-Mu sungguh nyata di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu ungkapkan rasa syukur-Mu melalui pujian ini. Kita boleh berseru terima kasih Yesus, terima kasih untuk cinta-Mu, untuk kebaikan-Mu. Terima kasih, Kau sungguh baik, Kau sangat-sangat baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Hanya Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Hanya Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Benar Tuhan, hanya Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Jika saat ini Tuhan kami rindu untuk kami boleh membawa setiap daripada hati kami, untuk kami mau menyatakan bahwa Engkau Tuhan kami yang begitu baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu, saya percaya bahwa saat ini berapapun jumlah kita yang hadir, sukacita boleh kami terima. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersukacita bersama-sama. Kita mau katakan bahwa kita mempunyai Tuhan yang begitu baik. Amin. Yang setuju dengan saya boleh bergoyang-goyang. Saya percaya bahwa teman-teman saya yang di sini, saudara-saudara yang terkasih di sini, sukacitakan dalam memuji Tuhan. Amin. Yang juga sebelah sini, saya juga percaya teman-teman saya juga boleh bergoyang bersama-sama. Yang setuju dengan saya untuk kita boleh meloncat, boleh menari untuk Tuhan, lambaikan tangan. Amin. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia
ini bersuka cita putih menari buat Tuhan. Amin. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat lagi, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Kita tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, ku rayakan kasih-Mu. Sekali lagi, ku rayakan kasih-Mu. Bapak Ibu, kita hari ini mau merayakan kasih Tuhan. Kita masih semangat untuk memuji Tuhan. Kita tahu bahwa kita mempunyai Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang begitu dahsyat. Amin. Terpujilah namamu Tuhan pada malam hari ini. Lambaikan tangan untuk Tuhan kita. Kita beri sorak-sorak kemuliaan bagi Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Hanya dengan satu suara. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib
Terima kasih, silakan duduk. Saya percaya bahwa tadi di saat kita memuji-muji Tuhan, semangatnya dapat enggak ya Bapak Ibu? Wah, berdiam diri semua berarti enggak semangat ini. Bapak Ibu, kita percaya bahwa kasih Tuhan itu sungguh indah dan luar biasa. Saya mau mengundang dari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih untuk boleh menyaksikan kebaikan dan cinta Tuhan. Silakan yang rindu untuk boleh berbagi bahwa kita sungguh-sungguh boleh merasakan kasih Tuhan. Bapak Ibu jangan malu-malu kalau mau bersaksi ya, karena saya percaya dalam hal kecil apapun Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Ibu yang pakai baju merah mau bersaksi? Boleh, silakan Ibu. Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Sedikit satu nafas satu-satu. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk kesaksian untuk beberapa bulan yang lalu tentang sakit saya. Ada beberapa bulan ini memang saya tidak masuk gereja karena saya baru sembuh dari sakit. Sebenarnya selama ini memang saya tidak masuk misa karena tadi kebetulan Bapak Charles diundang untuk saya ikut persekutuan doa di sini sekalian misa. Memang saya mau ikut persekutuan ini. Memang tadi saya kesini dan suami saya masih ragu-ragu untuk mengikuti misa itu, karena mungkin selama 2 minggu saya tidak ikut misa karena saya sakit. Awalnya itu saya sakit, saya sakit ini pendarahan, saya haid. Terus setelah saya haid hari pertama, hari kedua saya ini masuk rumah sakit selama 1 minggu di rumah sakit haji. Setelah itu saya keluar, sempat masih transfusi darah selama 1 minggu. Setelah itu saya kontrol lagi 3 minggu untuk lihat penyakitnya saya itu, bahwa saya ini sakit mion. Ternyata setelah itu mion itu tidak ditemukan. Setelah itu kami ada novena 3 hari, 3 novena untuk 3 Salam Maria itu dengan suami saya dan juga teman-teman, dukung doa semua. Memang saya ini dengan kami dari gereja Santa Maria Tak Bercela, paroki gereja Santa Maria Tak Bercela. Tapi sekarang kami gereja di Santo Yosafat setiap minggu di sana. Terus setelah itu habis saya periksa, setelah 3 minggu kemudian itu saya periksa bahwa mion. Setelah itu kita sudah berkumpul dengan teman-teman untuk doa bersama. Kami sudah siapkan, saya punya pakaian-pakaian, semua perlengkapan sudah siap untuk mau operasi. Ternyata sampai di rumah sakit umum menyatakan bahwa mion tidak ada. Saya 2 kali masuk di lab, bahwa bilang ini ada mion, tapi periksa 2 kali ini tidak ada sama sekali. Terus dokter tanya, ini kamu operasi usus buntu di sebelah kanan? Iya, pernah operasi usus buntu, tapi kok tidak ada penyakit. Sekarang kamu keluar kembali dari ruangan, kamu minum air untuk tahan air kencing. Terus saya tahan air kencing. Setelah itu saya minum air aqua 1 botol, saya tahan, tahan air kencing sama air kencing di perut sama punggung. Begitu saya rasa nyeri sekali, saya masuk untuk periksa kembali, tapi tidak menemukan mion. Terus saya berpikir kembali sampai di rumah saya dengan suami, saya bilang, wah ini kok mion? Katanya dokter bilang ada mion, tapi kok ini tidak ada mion. Terus saya mau bilang analisa pikiran ke mana, saya bilang mungkin doa kita ini yang terkabul, saya bilang begitu.
Waduh, saya bilang ya kita pasrah saja. Akhirnya sudah dokter buatkan surat persetujuan untuk kami kuret. Jadi selama ini setelah itu saya kuret, kembali lagi ke rumah sakit haji untuk kuret. 1 malam tidur lagi di sana. Setelah itu saya dalam 2 bulan ini saya tidak bisa kegiatan korpus apa segala macam dalam ke lingkungan apapun saya tidak ikut kegiatan. Padahal teman-teman dari lingkungan semua ajak, ditanya suami, Ima di mana? Tidak ikut kor. Kalau itu dia belum bisa jalan karena pusing, masih pusing-pusing. Terus tadi ini memang habis itu suami bilang, kamu ikut doa soalnya teman-teman ada tanya di dalam lingkungan. Saya bilang, ya tunggu dulu saya lihat waktu. Memang saya mau pergi doa ini saya rasa berat dan berat sekali. Ragu-ragu juga ada cemasnya, khawatirnya, semua itu pasti ada di dalam pikiran saya semua. Tapi kenapa tadi saya kesini memang saya juga agak ragu-ragu dan bimbang. Terus saya masih tunggu, saya bilang tunggu jam 6 dulu. Terus saya seperti dengar bisikan sedikit di telinga, doa, doa, doa. Sepanjang jalan saya naik Grab, doa, doa. Terus saya bilang sudah. Terus saya bilang sayang, kita jalan pergi doa. Mungkin ini jalan untuk terbaik supaya ini saya minta, karena ini PDK ini persekutuan doa ini memang saya mengikuti dari SMA. Dari SMA saya sudah mengikuti ini persekutuan doa ini karismatik punya. Saya sudah ikut dari situ. Terus saya dalam bayangan saya bilang, saya ikut supaya untuk penyembuhan segala penyakit saya, dan saya berpasrah pada Tuhan. Memang tadi saya doa itu ada lagu yang pertama saya belum merasakan, kedua itu yang saya air mata mau jatuh, tapi saya bilang, Tuhan ampunilah dosa saya karena saya adalah manusia, dan saya berpasrah pada Tuhan. Engkau yang menguatkan hati saya dan menyembuhkan segala penyakit saya. Terima kasih banyak. Itu yang kesaksian. Maaf semuanya. Terima kasih Ibu. Boleh tahu namanya siapa ya Bu? Bu Ima. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya ya bahwa kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan menyembuhkan. Satu hal lagi, masih ada yang mau nambahkan sharing dari Bapak Ibu? Kalau nggak ada nanti saya yang sharing. Ai, saya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa, seperti yang Ibu tadi bilang. Di saat dia harus mengalami permasalahan, Tuhan izinkan untuk boleh datang bersekutu malam hari ini ya Ibu ya. Saya juga merasakan hal yang sama. Minggu kemarin saya harus rekoleksi siara sama tim pendoa, bukan dari tim teman-teman yang di sini, dari kelompok satunya. Saya itu sudah tidak ada keinginan untuk ikut, tapi karena saya memegang sebagai bendara, mau tidak mau saya ikut. Dari rumah pemikiran saya bahwa waduh, nanti aku kalau berangkat saya tidak akan merasakan sukacita karena memang lagi ada beberapa masalah. Tapi itu tadi, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengerti apa yang menjadi isi hati kita. Di saat berangkat ternyata nggak ada itu yang rasa tidak ada sukacita, itu nggak ada, karena di situ kita bisa berdoa bersama Bunda Maria. Saya malah merasakan suatu kehangatan, saya merasakan suatu sukacita yang luar biasa. Bahkan saya tidak melihat kanan kiri, di situ saya fokus untuk berdoa, saya persembahkan kehidupan saya. Dan satu hal saya mau katakan sama Tuhan, sama Bunda Maria, apapun permasalahan saya, segala perkara boleh saya tanggung di dalam dan bersama Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita tanggapi kesaksian kita, karena Tuhan kita yang begitu luar biasa. Kita mau katakan bahwa segala perkara boleh kita tanggung di dalam bersama dengan Yesus sendiri. Tetap percaya
nyatakan sekali lagi pujian ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ini yang kami mau amini Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi dengan iman kita nyatakan. Tetap percaya Tuhan setia. Benar Tuhan, dengan iman kami mau katakan bahwa kami mau tetap percaya dan setia karena Engkau satu-satunya Yesus Tuhan kami, yang selalu menggandeng tangan kami, yang selalu menolong kami, yang tahu segala sesuatunya tentang kami Tuhan. Dan berkat yang kami terima, kami percaya Tuhan segala sesuatunya boleh terjadi, tapi tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Segala perkara Tuhan boleh kami tanggung bersama dengan nama-Mu sendiri yang penuh kuasa, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, saat ini kami rindu Tuhan untuk boleh masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu Tuhan untuk boleh bersekutu lebih intim lagi dengan Engkau. Saat ini Tuhan, kuduskan tempat ini, kuduskan hati setiap daripada kami Tuhan. Kami mau datang, kami mau menghadap wajah-Mu sendiri. Kami mau datang membawa hati kami, kerinduan kami, bahkan ketidakberdayaan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan sungguh. Mari saudaraku yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sungguh-sungguh mau mempersembahkan hati kita. Kita bawa diri kita, kita bawa segala keterbatasan kita, kita bawa segala kelemahan kita, kita bawa segala kekurangan kita. Bahkan kita mau bawa setiap daripada pergumulan kita, beban kita. Saat ini kita sungguh-sungguh mau nyatakan, biarlah Tuhan sendiri yang melawat setiap daripada kita, menjawab setiap kerinduan dan doa kita. Ini kami Tuhan, kami mau datang di dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Kami mau datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh mau tanggalkan setiap daripada beban kita saat ini, detik ini. Kita sungguh-sungguh hanya mampu memberikan satu kerinduan di dalam setiap hari pada hati kita pribadi lepas pribadi. Kita fokus, kita memandang wajah Tuhan sendiri. Biarlah hanya kekudusan Tuhan saja yang boleh terpancar saat ini, menyinari setiap daripada kita, memberkati setiap daripada kita. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah
dalam hadiratmu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah. Biarlah hanya kekudusan Tuhan saat ini yang sungguh-sungguh menyelimuti hati setiap kita. Pandang wajah Yesus, pandang hati Yesus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga dan bumi, surga bumi menyembahmu. Surga dan bumi, surga dan bumi Sembahlah Dia, muliakanlah Dia, tinggikanlah Dia. Janganlah, 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 janganlah,
Sekarang harana kiarana kiarana kiarana. Sekarang nara 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 nara. Sekarang nara 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 nara. Sekarang 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 nara nara. Sekarang. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk urapan-Mu, untuk lawatan-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Dengan iman Allah Roh Kudus kami percaya saat ini Engkau telah menjamah hati setiap daripada kami, melembutkan hati setiap daripada kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh duduk diam untuk mendengarkan sabda-Mu sendiri, firman-Mu yang akan Kau berikan kepada kami melalui hamba-Mu yang terkasih Romo kami. Kami percaya Allah Roh Kudus, hati kami siap untuk menerima sebagian kebenaran daripada firman-Mu sendiri. Kami percaya bahwa apapun yang telah boleh kami terima, sungguh-sungguh boleh menjadi suatu hal, suatu keindahan, di mana kami boleh bertumbuh dengan sabda-Mu sendiri, di mana kami boleh mengamini, kami boleh mengimani bahwa kami membenci Engkau. Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang selalu siap untuk memegang tangan kami, Tuhan yang selalu siap untuk menggandeng kami, menuntun kami seluruh daripada kehendak-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini waktu-Mu untuk setiap daripada kami. Berbicaralah, hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Silakan Romo. Shalom semuanya. Apa kabar? Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya yang hadir di sini, terutama untuk kemuliaan Tuhan yang Maha Tinggi. Malam ini saya diminta untuk memberikan sedikit permenungan tentang seorang santo. Ada yang pernah dengar namanya santo ini, Santo Thomas Aquinas? Yang pertama kali dengar nama Santo Thomas Aquinas, silakan angkat tangan. Ada? Jangan malu-malu. Yang enggak pertama kali silakan. Sisanya ya enggak angkat tangan tadi ya. Oke. Santo Thomas Aquinas. Nah, Santo Thomas Aquinas ini adalah santo yang biasanya digunakan sebagai nama Universitas Katolik. Karena santo ini adalah santo pelindung Universitas Katolik atau pendidikan Katolik, Thomas Aquinas. Nah, saya sengaja diminta oleh Bu Lucy untuk membantu kita semua melihat apa sih spiritualitas dari santo ini. Kalau Bapak Ibu membaca katekes Gereja Katolik, biasanya kan ada catatan kaki kan di bawah kan? Apakah juga membaca catatan kaki atau di bagian terakhir, halaman-halaman terakhir itu referensinya? Nah, kalau kita membaca katekes Gereja Katolik, banyak sekali pemikiran dari santo ini, Santo Thomas Aquinas ini yang diambil. Mengapa? Karena Santo Thomas Aquinas ini adalah seorang pemikir, seorang teolog, seorang filsuf, seorang imam, tentu saja, tapi dia punya bakat, punya talenta. Setiap dari kita kan diberikan talenta. Ibu-ibu tadi ya, diberikan talenta untuk memimpin puji-pujian,
diberikan suara yang indah, dan dipersembahkan kepada Tuhan untuk memuji namanya, dan kita semua yang turut juga mengangkat puji-pujian kita boleh bersyukur karena kita dipimpin oleh ibu-ibu tadi di depan lewat talenta, lewat bakat yang mereka punya, yang Tuhan berikan. Dan setiap dari kita, saya yakin dan percaya, punya bakatnya masing-masing. Adakah di sini bapak-bapak bakatnya itu gombalin istrinya? Ada nggak? Nggak ada ya? Makanya kecantol gitu kan. Setiap dari kita, Santo Paulus mengatakan setiap dari kita diberikan karunia, diberikan bakat. Ada yang bakatnya mewartakan, para pewarta, ada yang bakatnya mengajar, ada yang bakatnya memimpin, ada yang bakatnya menyanyi, ada yang bakatnya menggambar, dan sebagainya dan sebagainya. Setiap dari kita punya bakat dan kita ditantang untuk menemukan bakat kita masing-masing. Talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita ingat kan? Dalam kisah di Injil bagaimana ada 3 hamba diberikan masing-masing talenta. Ada 10, ada 5, dan ada 1. Setiap dari kita diberikan talenta ini sebagai satu tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini harus kita kembangkan. Harus kita perbanyak. Nah, Santo Thomas Aquinas diberikan talenta oleh Tuhan. Apa talentanya? Kepintaran, kebijaksanaan, kecerdasan. Itu talenta yang diberikan oleh Allah kepada Santo Thomas Aquinas. Dan kita mau belajar dari seorang yang pinter ini, seorang santo ini. Seringkali kan kalau orang pinter itu cenderung apa? Sombong, ya kan? Ya karena dia tahu segalanya. Dia lebih mungkin punya pengalaman, dia lebih bisa, dia lebih memahami dari kebanyakan orang. Dan kecenderungannya apa? Jatuh dalam kesombongan. Kalau kita lihat di kitab Perjanjian Lama, di kitab pertama Perjanjian Lama apa? Kitab Keluaran, Kejadian. Oke. Kitab Kejadian. Dosa yang menyebabkan Adam dan Hawa jatuh, itu dosa apa? Kesombongan. Kesombongan. Tetapi yang menyelamatkan kita adalah kerendahan hati. Yesus, Allah yang menjadi manusia, yang sebentar lagi akan kita rayakan dalam misteri Natal. Itu yang menyelamatkan kita. Kerendahan hati. Allah Sang Pencipta yang menjadi manusia sama seperti kita kecuali dalam hal dosa, dan ia mengambil keadaan hamba, bukan sebagai seorang raja yang punya pasukan, bukan sebagai seorang yang kaya raya, tapi seorang yang miskin. Kerendahan hatilah yang menyelamatkan kita, bukan kesombongan. Justru kesombongan itulah yang menjatuhkan kita. Nah, godaan dari si jahat, dari iblis dalam rupa ular kepada Adam dan Hawa, apa godaannya? Allah sudah melarang Adam dan Hawa, jangan memakan buah dari pohon terlarang ini. Buah tentang pengetahuan yang baik dan yang buruk. Siapa sih yang seharusnya punya pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk? Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Makanya kita selalu berdoa, Tuhan, biarkanlah kehendak-Mu terjadi kepadaku, tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, karena aku tahu Tuhan, segala yang terbaik bagiku, Engkau tahu. Kita sebagai manusia punya keterbatasan, kita nggak tahu apa yang sungguh-sungguh baik bagi kita. Makanya seringkali kita jatuh dalam
dosa. Seringkali kita salah mengambil langkah. Seringkali kita gagal. Karena apa? Kalau saja kita tahu apa yang terbaik bagi kita, tentu saja kita nggak akan salah langkah. Tentu saja kita nggak akan mengambil keputusan yang salah. Tetapi sekali lagi ini godaannya. Tahu tentang yang baik dan yang buruk itu kuasa, power gitu loh. Inilah triknya si jahat kepada Adam dan Hawa. Kalau mau menjadi sama seperti Allah, mau tahu tentang apa yang baik dan yang buruk, makan buah dari pohon terlarang ini. Dan apa yang terjadi? Manusia yang hanya ciptaan ingin menjadi sama seperti Allah dan memakan buah dari pohon yang terlarang ini. Kesombongan. Kesombongan. Dan apa yang terjadi? Manusia jatuh. Kalau kesombongan, dosa kesombongan yang menjatuhkan kita, membuat kita jauh dari Allah, kerendahan hati adalah sekali lagi yang menyelamatkan kita. Kita lihat dalam diri Bunda Maria. Apa sih jawaban Bunda Maria ketika malaikat Gabriel menyampaikan suatu kabar gembira bahwa kepadanya Roh Kudus akan turun. Ialah yang terpilih. Allah akan terlahir dari dia. Apa jawaban Bunda Maria? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Oke, kita lihat kata pertama Bunda Maria. Aku ini hamba Tuhan. Ia meletakkan posisinya bukan di atas, tetapi di bawah. Ia membuka dirinya akan rencana Allah. Ia membuka dirinya akan kehendak Allah. Dan dari situlah gerbang keselamatan kepada umat manusia terbuka. Karena apa? Sekali lagi, kerendahan hati. Nah, santo yang akan kita pelajari, yang spiritualitasnya akan kita kenali ini, adalah santo yang diberikan sekali lagi talenta kecerdasan, kepintaran, kebijaksanaan, dan kalau kita sebagai manusia lemah diberikan kemampuan seperti ini, tahu segalanya, kecenderungan kita karena pernah terlukai oleh dosa ini, kita cenderung sombong, ya kan? Kalau pintar, sekali lagi, kalau punya pengetahuan, kecenderungannya adalah menyombongkan diri. Saya lebih tahu dari kamu. Kalian apa sih? Tetapi ternyata ada seorang santo yang dikenal sebagai yang terpinter, yang paling cerdas dari para kudus, yang paling bijaksana dari semua orang kudus, dan yang paling kudus, yang paling suci dari semua orang pintar. Santo Thomas Aquinas. Nah, kok bisa ya? Kalau kita sebagai manusia, kalau diberikan pengetahuan, kecenderungan kita karena pernah suatu saat lewat Adam dan Hawa, karena ingin tahu segalanya kita menjadi sombong. Kok bisa ya ada seorang yang sepintar Santo Thomas Aquinas bisa menjadi seorang santo? Rahasianya apa sih? Bapak Ibu di sini pasti saja, mungkin beberapa hadir di sini mau belajar, ya kan? Semakin belajar, semakin pintar, ya kan? Kalau malas belajar, ya tentu saja nggak pintar. Sebagai seorang tua, tentu saja perlu pengetahuan. Lewat pengalaman mungkin mendapat banyak sekali pembelajaran tentang kehidupan. Mungkin juga dalam pelayanan. Diberikan kesempatan untuk memimpin suatu komunitas. Ya namanya memimpin itu nggak sembarangan. Makanya nanti tahun depan kita mesti bijak dalam memilih. Ini bukan kampanye ya.
Ini bukan kampanye. Saya belum tentukan pilihan saya. Mau pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saya belum punya pilihan. Tapi yang paling jelas, gak boleh sembarangan dalam memilih pemimpin. Karena apa? Tanggung jawabnya besar. Yang pernah nonton Spider-Man siapa? Ada istilah di situ, ada frase yang begitu menarik. With great power comes great responsibility. Dengan kuasa yang besar akan diberikan juga tanggung jawab yang besar. Jadi gak bisa sembarangan milih pemimpin. Kalau misalnya udah ada dalam pemikiran Bapak Ibu sekarang, calon presiden dan wakil presiden, dipelajari dulu, oke? Bukan karena cakep, bukan karena ya banyak sekali alasan, ya kan? Tapi yang paling jelas, apakah seorang ini bisa menjadi pemimpin yang bisa memimpin negara sebesar Indonesia ini? Nah itu. Jadi sekali lagi, mari kita lihat rahasia dari seorang yang pintar, diberikan bakat, diberikan karunia dari Allah, yang tercerdas dari semua orang kudus, dan yang paling kudus dari semua orang pintar, Santo Thomas Aquinas. Oke, dia lahir di Italia, di Roccasecca, wafat pada usia 49 tahun, pestanya tanggal 28 Januari. Ia adalah seorang imam Dominikan, sama seperti saya, jadi saudara saya juga. Seorang teolog, seorang filsuf, pujangga gereja. Tulisan karya-karya besarnya, mungkin beberapa dari Bapak Ibu belum pernah mendengar ini. Yang paling terkenal itu Summa Theologiae. Sekali lagi, ini tulisan-tulisan karya-karya besarnya Santo Thomas Aquinas yang digunakan di katekesi gereja Katolik. Apa yang kita pelajari tentang pembelajaran moral di gereja Katolik, tentang katekese, tentang keimanan, banyak diambil dari karya-karya Santo Thomas Aquinas. Ini orangnya. Ini biang keroknya gitu. Selain Santo Thomas Aquinas, tentu saja bapak-bapak gereja dan Santo Agustinus. Oke. Jadi kita mau melihat sekali lagi spiritualitas, kehidupan rohani. Semoga kita bisa belajar dari Santo Thomas Aquinas. Bagaimana sih kalau kita ini diberikan tanggung jawab, diberikan talenta, diberikan karunia, itu bagaimana sih kita menanggapinya? Karena sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang paling penting itu kehidupan rohani seseorang. Kehidupan rohani seseorang. Banyak sekali masalah dalam hidup. Ini terjadi karena apa? Kehidupan rohaninya yang tidak baik. Banyak sekali masalah dalam relasi, hidup berkeluarga, orang tua dan anak-anak, dalam pekerjaan terjadi karena apa? Spiritualitasnya, kehidupan rohaninya. Jadi, dasar dari segala kekuatan kita adalah spiritualitas kita, kehidupan rohani kita. Apa sih yang kita isi? Justru yang tidak tampak itu yang paling penting. Yang tidak tampak itu yang paling penting. Dia adalah seorang filsuf, ilmuwan, mistikus, teolog, komentator kitab suci, dan dalam segala hal adalah seorang santo. Ini yang paling utama buat kita semua. Apa sih panggilan yang paling utama sebagai pengikut Kristus? Panggilan menjadi jangan sampai tadi kuda gitu atau kurus gitu. Menjadi kudus. Itu yang paling utama. Sekali lagi, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apa sih panggilan yang paling utama untuk kita semua sebagai Kristus? Panggilan untuk menjadi kudus. Itu yang paling utama. Tetapi kita tahu banyak jalan menjadi kudus. Makanya kita tahu ada beberapa panggilan hidup.
Ada panggilan hidup menikah, ya kan? Ada panggilan hidup imamat, membiara. Ada panggilan hidup single. Ini caranya, ini sesuai dengan panggilan kita masing-masing sebagai manusia. Saya terpanggil cocoknya ini sebagai seorang suami. Yaitu panggilan hidupmu, itu jalan yang harus kamu lalui untuk menjadi kudus. Saya cocoknya menjadi seorang imam dan Tuhan sudah menghendaki saya untuk menjadi seorang imam. Itu jalan yang saya harus lalui untuk menjadi kudus. Saya terpanggil untuk menjadi seorang single, jomblo seumur hidup tanpa kepahitan gitu. Ada yang jomblo tapi pahit gitu. Itu panggilan hidup saya. Saya dengan panggilan saya sebagai seorang yang single, lewat pekerjaan saya mau menguduskan orang-orang di tempat saya bekerja. Itu panggilan hidup saya. Yang paling utama adalah panggilan hidup untuk menjadi kudus. Jadi semoga Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini nanti bisa dipanggil sebagai santo dan santa. Amin. Amin. Pastikan ya, suami, kuduskanlah istrimu, anak-anakmu. Istri, kuduskanlah suamimu. Semuanya punya tanggung jawab untuk membawa pasangan hidupmu, anak-anakmu sampai kepada keselamatan. Kalau hidup menikah, itu tujuan utamanya. Saling menyelamatkan, saling mengingatkan. Dan saya bersyukur ada beberapa di sini, suami dan istri hadir dalam komunitas. Puji Tuhan. Tetapi bukan berarti kalau suaminya nggak hadir, wah gagal ini. Kita ingat, Zakheus, satu orang yang bertobat bisa menyelamatkan seisi rumah. Jadi jangan berkecil hati. Kalau Anda berkobar-kobar, Anda sendiri dalam keluarga Anda berkobar-kobar untuk melayani, jangan takut. Karena rencana Allah, tangan Allah itu luar biasa bekerja melalui Anda, dan Anda menjadi garam dan terang bagi keluarga Anda. Lihat doanya Santa Monica. Doanya Santa Monica apa? Ada yang tahu ceritanya Santa Monica? Apa sih isi doanya Santa Monica? Ada yang tahu? Santa Monica. Siapa sih Santa Monica? Ibunya Santo Agustinus. Apa sih isi doanya Santa Monica? Isi doanya Santa Monica sebagai seorang ibu adalah untuk pertobatan Santo Agustinus. Gimana sih kehidupan Santo Agustinus sebelum bertobat? Kacau. Main perempuan lah. Berfoya-foya lah, gak jelas. Berapa lama Santa Monica mendoakan pertobatan anaknya? 1 tahun? No. 2 tahun? No. 3 tahun? No. 4 tahun? Enggak. 17 tahun. Konsisten. 17 tahun. Yang diminta adalah pertobatan anaknya, Santo Agustinus. Tapi apa yang terjadi? Lewat doa seorang ibu yang konsisten tanpa lelah selama 17 tahun, apa yang terjadi? Apa mukjizat yang terjadi kepada Agustinus? Ia tidak hanya bertobat menjadi seorang Katolik. Enggak hanya itu sudah terjawab. Tapi bagaimana cara Allah menjawab doanya Santa Monica? Agustinus menjadi seorang imam. Agustinus menjadi seorang uskup. Gak hanya imam ya, uskup. Agustinus dikenal sebagai pujangga gereja, seorang pintar. Sekali lagi tadi saya sampaikan kalau baca Katekesi Gereja Katolik KGK itu pemikirannya Santo Thomas Aquinas dan Santo Agustinus banyak di situ. Jadi ia menjadi seorang doktor, pujangga gereja, orang pintar, punya kontribusi besar kepada Gereja Katolik. Dan yang paling utama apa? Doanya Santa Monica menjadikan Agustinus sebagai seorang santo, seorang kudus. Diminta 1, tetapi dikasih banyak. Diminta 1, tapi dikasih banyak. Itu yang paling utama, menjadi kudus. Pastikan sebelum kita menghembuskan nafas terakhir, kita sudah mencintai dengan sungguh.
Karena yang akan ditanyakan kepada kita bukan seberapa kayanya kita, bukan seberapa cantiknya kita, bukan seberapa cakepnya kita, ya Pak ya? Bukan seberapa suksesnya kita, bukan seberapa terkenalnya kita. Yang paling utama yang akan ditanyakan kepada kita adalah, sudahkah kamu mencintai? Luar biasa ya, sampai jatuh. Sudahkah kamu mencintai? Karena Allah adalah kasih. Dan kasih itu menyempurnakan kita. Kita nggak bisa hidup tanpa kasih. Karena apa? Karena kita diciptakan oleh kasih. Allah adalah kasih. Kita nggak bisa hidup tanpa kasih. Karena apa? Karena kita diciptakan oleh kasih, oleh cinta. Jadi setiap dari kita ini adalah orang-orang yang dicintai. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saya ini nggak dicintai. Oh no, that's wrong, itu salah. Anda lahir, hadir di dunia ini karena Anda dicintai. Mengapa? Karena Anda terciptakan oleh Sang Kasih, Allah itu sendiri. Dan kasih itu seperti itu. Karena Allah itu kasih, Ia keluar dari dirinya. Kasih itu selalu keluar dari dirinya, tertumpah. Dan kasih itu menciptakan. Kasih itu memberikan kehidupan. Ya. Makanya kalau seseorang itu sungguh-sungguh mencintai, ia enggak egois. Ia enggak mementingkan dirinya sendiri. Karena apa? Karena cinta yang sejati itu keluar dari dirinya. Ia menginginkan yang terbaik kepada seorang yang dicintai. Kalau Anda sungguh-sungguh mencintai, Anda tidak ingin orang yang dicintai itu mati. Anda menginginkan orang yang Anda cintai itu untuk hidup selamanya. Nah, coba dicek Bapak Ibu, ini suaminya apakah benar-benar cinta kepada istrinya? Istri apakah sungguh-sungguh cinta kepada suaminya? Kalau sungguh-sungguh cinta, pasti menginginkan yang terbaik. Kalau sungguh-sungguh cinta, pasti ingin hidup selama-lamanya. Itu baru cinta buta. Lihat, Yesus yang tersalib. Itu bukan hanya patung. Itu cinta yang luar biasa. Ia terluka karena sungguh-sungguh mencintai. Kalau kita enggak terluka pada saat kita mencintai, mau cari enaknya aja, itu bukan cinta. Itu mencintai, itu mencari kenikmatan. Lihat, seorang yang sungguh-sungguh mencintai, sehabis-habisnya, ia terluka. Ia rela mati di kayu salib. Supaya orang-orang yang dicintainya, kita semua ini enggak mati. Itu baru cinta mati namanya. Mencintai adalah hal yang akan ditanyakan kepada kita. Pada saatnya nanti, sudahkah kita mencintai? Dan dengan mencintai, itu cara kita menjadi kudus. Amin? Amin. Baik, kita lanjutkan. Thomas yang berusia 5 tahun dikirim ke biara Benediktin di Monte Cassino di Italia untuk menerima pendidikan dasar dan pada akhirnya diharapkan menjadi kepala biara di biara yang berpengaruh itu. Oke. Jadi sebenarnya sejak kecil Thomas Aquinas ini sudah dilatih untuk hidup kontemplatif. Sudah ada bekal. Kita tahu kan? Biarawan Benediktin itu
terkenal sebagai para pertapa, kontemplatif. Jadi kita tahu sejak dari awal pendidikan dasar seorang anak itu penting. Di sini kita lihat Santo Thomas Aquinas spiritualitasnya itu sudah disiapkan dari kecil. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak-anak atau yang punya cucu, sudahkah mendampingi, membimbing, mengajari anak-anak untuk hal yang paling utama ini? Kehidupan rohaninya. Sekali lagi, kalau kehidupan rohaninya, pengenalannya akan iman Katolik, cintanya akan gereja Katolik, cintanya akan Allah itu kuat dan kokoh, dia siap bertarung, dia siap dilepaskan. Tapi kalau pengenalannya tentang iman Katolik, kehidupan rohaninya goyah, gak dalam, jangan marah sama anak-anak kalau nantinya bandel. Jangan salahkan anak-anak kalau nanti salah ambil keputusan. Karena apa? Karena nggak disiapin. Santo Thomas Aquinas dari kecil sudah disiapkan. Di sana ia mempelajari dasar-dasar kehidupan kontemplatif dan di sana ia jatuh cinta pada kitab suci. Siapa di sini yang jatuh cinta pada kitab suci? Oke. Jangan khawatir, Anda Katolik memang. Apakah hanya orang saudara-saudari kita yang Protestan yang mencintai kitab suci? Enggak. Oke. Kita justru dalam perayaan Ekaristi itu semuanya tentang kitab suci. Hanya saja mungkin ya sebagai umat Katolik kita harus membiasakan diri kita untuk membaca kitab suci. Enggak apa, dari halaman pertama pelan-pelan. Baca, ajak anak-anak, nikmati. Belajar untuk mencintai kitab suci. Karena di situ kita lihat, bukan hanya pengalaman iman bangsa Israel, tapi di situ kita juga bisa melihat, itu pengalaman iman kita juga. Nah, kalau mau mengenal siapa diri kita, jatuh bangunnya kita sebagai manusia, kalau Anda bingung, kenapa sih saya seperti ini sebagai manusia, baca kitab suci. Di situ Anda melihat dinamika kehidupan manusia, naik turunnya sama seperti perjalanan Anda. Tapi di situ Anda akan melihat karya Allah yang luar biasa. Di kitab suci, rahasia-rahasia tentang kehidupan rohani umat manusia dijabarkan. Jadi kalau mau tahu rahasia, bagaimana bisa tahu dan bagaimana bisa hidup sebagai manusia, baca kitab suci. Amin. Santo Thomas Aquinas jatuh cinta pada kitab suci, sabda Allah. Nah, ketika ia menjadi mahasiswa di Naples, Thomas Aquinas diterima sebagai novis di Ordo Santo Dominikus, Ordo Pewarta. Ordo Dominikan, sama seperti saya. Seperti rekan sejamannya, Fransiskus dari Assisi, ini santo, pendiri dari Fransiskan, Ordo Fransiskan, OFM, Kapucin, itu Fransiskus dari Assisi yang mendirikannya. Santo Dominikus merasa bahwa gereja Katolik perlu direvitalisasi melalui kembalinya radikalitas dan kekuatan pesan Injil yang sederhana. Dan karena itu ia mengumpulkan sekelompok saudara yang mengabdi pada kehidupan kemiskinan, khotbah, dan kepercayaan yang penuh kepada Allah. Jadi Santo Thomas Aquinas dididik bersama para pertapa Benediktin, tapi masuk Ordo Dominikan, OP, Ordo Pewarta, sama seperti saya. Di sini kehidupan kemiskinan, khotbah, dan kepercayaan yang penuh kepada Allah dilatih. Nah, ini dasar-dasar. Kita lihat pendidikan seorang anak itu sangat-sangat penting. Apa sih yang diperlukan? Nah, di sini ada satu cerita di mana Santo Thomas Aquinas ini dibully oleh teman-temannya. Tapi di sini kita bisa melihat spiritualitas seseorang. Bagaimana sih sikap kita?
ketika kita mengalami perlakuan-perlakuan yang nggak pantas. Nah, di sini ada cerita menarik tentang Santo Thomas Aquinas. Saat belajar di Cologne, Thomas yang pendiam, jadi dia karakter Thomas Aquinas ini orangnya pendiam, tidak menunjukkan diri, dan sama sekali tidak ramping, dia gemuk. Orangnya gede banget. Sampai-sampai ia diberi julukan lembu bodoh dari Sisilia. Ini salah satu kota di Italia. Itu teman-teman sekelasnya membuli Thomas Aquinas sebagai seorang sama seperti lembu bodoh dari Sisilia. Ketika Albertus Agung, ini gurunya, ini seorang santo juga, Albertus Agung mendengar hal ini, dia memberitahu murid-muridnya yang lain. Saya jamin teriakan lembu ini suatu hari nanti akan memenuhi dunia. Artinya apa? Kepintaran, kecerdasan Thomas Aquinas ini lewat tulisan-tulisannya yang dianggap bodoh, yang dinilai, dihakimi secara fisik bodoh, tetapi suatu saat nanti ia akan mewartakan kasih Allah lewat tulisan-tulisannya. Kontribusi-kontribusinya, pemikiran-pemikirannya ini akan digunakan oleh gereja. Nah, satu pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini, spiritualitas Thomas Aquinas ini sama seperti istilah diam-diam menghanyutkan. Oke, diam-diam menghanyutkan. Apa itu? Kerendahan hati. Kerendahan hati. Kalau kita tahu kita ini sebenarnya punya kemampuan, nggak perlu menyombongkan diri. Nyantai aja, diam aja. Kalau kita mendapatkan kritikan, tekanan, padahal kita tahu apa yang kita lakukan ini benar, jangan khawatir, fokus saja. Ya, fokus saja. Misalnya dalam pekerjaan, kita selalu dianggap remeh. Kita selalu dianggap kurang mampu. Kalau Anda jujur, kalau misalnya Anda kurang, ya terus belajar. Tetapi terus saja, fokus aja. Itu yang dilakukan oleh Santo Thomas Aquinas. Diam-diam menghanyutkan. Nah, kita tahu sekali lagi, Thomas Aquinas adalah seorang yang pintar. Tanggung jawab akademis utama Thomas bukanlah memberi kuliah dalam bidang filsafat atau metafisika atau bahkan teologi, melainkan untuk menerangi dan menjelaskan halaman suci kitab suci. Jadi cinta akan kitab suci. Cinta akan kitab suci. Apa sih cerita atau kutipan favorit Anda dari kitab suci? Siapa yang punya kutipan favorit kitab suci? Kalau misalnya belum ada baiknya kalau Anda memilih kutipan dari kitab suci, mungkin dari Injil, sebagai kutipan favorit Anda. Mungkin bisa Anda tulis di buku harian Anda, mungkin Anda bisa print, cetak, kemudian gantung, dibingkai di kamar rumah Anda. Mungkin Anda bisa ingat, dan ini yang menjadi mesin penggerak kehidupan Anda. Karena sekali lagi, selain kita ini diciptakan oleh kasih, kita juga ini diciptakan lewat sabda. Bagaimana sih Allah menciptakan segala sesuatu? Dengan bersabda. Jadilah terang, ya kan? Jadilah terang. Dan Allah mengatakan baik adanya. Kemudian Allah menciptakan manusia dari tanah liat. Setelah menciptakan Adam, apa yang Allah katakan? Baik adanya. Baik adanya. Jadi kita sebagai manusia, apa yang hadir di dunia ini, alam semesta ini terciptakan oleh sabda. Nah, kita bertanya, terkadang kita kan berpikir, mungkin bertanya-tanya ya.
dalam penciptaan alam semesta, oke, siapakah yang menciptakan alam semesta? Kita kan tahu ada Tritunggal Maha Kudus, ya kan? Apa sih Allah Tritunggal Maha Kudus? Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Satu Allah, tiga pribadi, bukan tiga Allah, satu pribadi. Nah, dalam kisah penciptaan, yang menciptakan siapa? Dari ketiga pribadi ini. Allah Bapa, Allah Putra, atau Allah Roh Kudus? Ayo, siapa yang tahu? Kita sebagai umat Katolik, ya kan? Kita percaya dalam doa pun, dalam membuat tanda salib, apa sih kita lakukan? Tritunggal Maha Kudus, ya kan? Kita dibaptis Tritunggal Maha Kudus. Kita merayakan Tritunggal Maha Kudus. Nah, pertanyaan sekarang, ini sedikit ya, katekesi Gereja Katolik. Dalam kisah penciptaan, siapa yang menciptakan alam semesta, segala yang ada? Manusia. Allah Bapa? Allah Bapa sendiri? Allah Putra, Allah Roh Kudus kemana? Nganggur? Oke. Oke. Allah itu enggak terpisahkan, ya kan? Meskipun tiga pribadi tak terpisahkan. Meskipun kita tahu bahwa yang menciptakan adalah Allah Bapa, tapi bukan berarti bahwa Allah Putra, Allah Roh Kudus enggak hadir. Allah itu satu dan sama. Kita diciptakan oleh Allah Tritunggal Maha Kudus. Allah sekali lagi menciptakan dengan bersabda. Oh, kata sabda. Sabda sudah menjadi daging. Siapakah sabda yang sudah menjadi manusia itu? Namanya Yesus, Allah Putra. Jadi Allah Bapa menciptakan segala sesuatu dengan bersabda. Jadi Allah Bapa menciptakan kita melalui Kristus, Sang Sabda. Di dalam Roh Kudus. Jadi Roh Kudus juga hadir dalam penciptaan. Karena apa? Kita sebagai manusia ini dari tanah liat dibentuk oleh Allah. Untuk mendapatkan kehidupan, kita menerima apa? Ruah, Roh Allah. Oke. Jadi sekarang dalam penciptaan bukan hanya Allah Bapa saja. Terus Allah Putra, Allah Roh Kudus lagi liburan ke Bali, kayak gitu. Allah Tritunggal Maha Kudus bersama-sama menciptakan segala sesuatu. Allah Bapa menciptakan kita, alam semesta, dengan bersabda. Kita diciptakan melalui Kristus dan akan kembali kepada Allah lewat Kristus juga. Makanya Kristuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi sekali lagi, dengan mencintai kitab suci, kita mencintai Sang Sabda. Kita mengenal pelan-pelan siapa kita, karena kita diciptakan melalui Sabda, Sabda Allah. Jadi kalau mau tahu rahasia tentang siapa Anda, siapa kita, baca kitab suci. Karena kita membaca Sabda Allah. Karena kita membaca Sabda Allah, kita pelan-pelan mengenal siapa diri kita. Karena kita tercipta dari Sabda Allah. Oke. Yang paling utama di sini adalah Thomas Aquinas adalah guru spiritual yang mendengarkan, merespon, dan membimbing murid yang bersemangat dan ingin tahu di sekitarnya. Ini pendekatannya adalah cara Santo Thomas Aquinas menulis.
menulis. Karya besarnya ditulis dengan cara apa? Dia mendengarkan komen-komen dari ajaran-ajaran sesat. Dia taruh di situ. Kemudian dia mendengarkan ulasan-ulasan dapat dari para muridnya di kelas yang mengajar. Dia taruh di situ. Kemudian dia jadikan ini seperti saling berbenturan. Pemikiran-pemikiran dari ajaran-ajaran sesat taruh di situ, ditulis. Kemudian pendapat-pendapat dari para muridnya lewat diskusi mereka di kelas ditulis di situ, baru kemudian Thomas Aquinas menjawab. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan cara yang seperti itu. Nah, satu pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah penting untuk berdialog. Dan kebenaran itu kadang datang bukan hanya di dalam lingkaran kita, tapi terkadang kebenaran itu bisa kita dapatkan dari luar. Artinya apa? Jangan tertutup. Jangan tertutup. Cinta itu seperti itu. Kita sering mendengar ada istilah charity begins at home. Anda pernah mendengar istilah itu? Bahwa cinta itu dimulai dari rumah. Anak-anak mengenal cinta karena orang tuanya mengajari anak tersebut bagaimana mencintai. Oke. Anak-anak diajari bagaimana bisa menyayangi. Orang tua melakukan hal yang pertama dengan menyayangi, dengan melindungi anak-anak. Jadi anak-anak akhirnya memahami, oh begini. Ini artinya mencintai. Ini artinya memaafkan. Papa dan mamanya saling mencintai. Anak-anak akhirnya melihat, oh begini rupanya saling menyayangi itu. Karena papa dan mama saling mencintai. Kalau misalnya suami dan istri tengkar, kemudian memaafkan, anak-anak melihat, oh ini artinya memaafkan. Cinta itu dimulai dari rumah. Tetapi bukan berarti bahwa cinta itu hanya berhenti di rumah. Kalau cinta itu hanya berhenti di rumah, berhenti di keluarga, ini yang menjadi akar dari, kalau masuk dalam bidang politik, pemerintahan, ini namanya apa? Nepotisme. Apa sih nepotisme itu? Keluarga aja ya kan? Atau istilahnya dinasti politik. Papanya presiden, anaknya presiden, berikutnya presiden lagi, cucunya presiden. Papanya gubernur, anaknya gubernur, cucunya gubernur. Jadi negara itu milik keluarga. Eksklusif. Itu karena apa? Karena cinta dipahami sebagai dimulai dari rumah dan berakhir di rumah. Kalau kita mengajari anak-anak seperti itu, cinta yang seperti itu cinta yang mencekik. Eksklusif. Di sini aja, sama papa mama aja. Anak-anak gak diajari bagaimana mencintai, keluar juga dari rumah. Nilai-nilai cinta yang dialami di rumah itu bisa diwujud nyatakan juga ketika sekolah. Dimulai dari mana? Yang paling dekat, sama tetangga. Kalau misalnya di dalam rumah diajari, oke, kasih ini, kok kasih ke adik, dikasih. Kemudian tetangga datang berkunjung ke rumah, mesti diajari juga. Kalau misalnya di rumah diajari, koko kasih ke adik, oke kasih kuenya. Kalau ada tetangga, anak tetangga datang berkunjung ke rumah, diajari juga. Nah di situ cintanya nggak hanya berhenti di rumah, tetapi keluar juga. Keluar juga. Nah, Santo Thomas Aquinas, kita bisa belajar dari Santo Thomas Aquinas. Kebenaran itu nggak hanya didapatkan di dalam. Ada hal-hal kecil, bahkan dari budaya-budaya lain itu ada benih-benih kebenaran yang bisa kita dapatkan.
Makanya kita berdialog. Mungkin perspektif kita ini sangat-sangat terbatas. Mungkin di luar orang lain, latar belakang tertentu, agama tertentu, melihat sesuatu itu mungkin lebih unik, mungkin lebih kaya, dan kita bisa belajar dari mereka. Kebenaran bisa didapatkan di mana-mana, tetapi kebenaran sejati hanya dapat dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa? Kalau kita percaya segala sesuatu yang Allah ciptakan itu baik adanya, ke Eropa pun, ke Afrika pun, tempat-tempat di mana Allah menciptakan segala sesuatu, dan kalau segala sesuatu diciptakan oleh Allah adalah baik adanya, kita pasti bisa menemukan kebaikan dan kebenaran. Makanya seorang yang senang travel, senang berjalan itu, pemikirannya nggak dangkal, luas, dia nggak mudah menghakimi, ya kan? Karena apa? Karena ia melihat, oh dia belajar, ia bertemu dengan budaya ini, budaya ini. Justru kalau seorang ini hanya di rumah aja, nggak pernah keluar, itu jadi radikal. Itu pemikirannya sempit. Nah, Santo Thomas Aquinas mengajar kita satu hal itu. Berikutnya, Thomas Aquinas adalah seorang mistikus, seorang yang kehidupannya benar-benar penuh kegembiraan, terhubung dengan Allah. Banyak yang melaporkan bahwa saat merayakan misa, Thomas menangis terseduh-seduh, hampir secara harafiah, hidup melalui sengsara Kristus yang ia rayakan dan ingat. Pernah dengar lagu Panis Angelicus? Panis Angelicus. Tantum ergo pernah? Adorasi? Semua itu ditulis oleh Santo Thomas Aquinas. Karena Santo Thomas Aquinas begitu mencintai Ekaristi. Begitu mencintai Ekaristi. Dan kita lihat, pada saat merayakan misa, terkadang Aquinas, Thomas menangis terseduh-seduh. Misa, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar ritual, bukan hanya sekedar tuntutan gereja Katolik kepada umat Katolik hari Minggu mesti ke gereja. Apa itu misa? Misa bukan hanya suatu tuntutan, suatu tanggung jawab, kewajiban kita sebagai umat Katolik. Misa sesungguhnya adalah suatu perjumpaan. Misa sesungguhnya adalah suatu perayaan kasih. Mengapa? Karena dalam perayaan misa, perayaan Ekaristi, Allah hadir, sungguh-sungguh hadir, memberikan dirinya dalam rupa roti dan anggur. Sekali lagi, cinta itu seperti itu, keluar dari dirinya, memberikan dirinya. Dan luar biasa kasih Allah. Dia bukan hanya terlahir sebagai seorang manusia, bayi, ia tidak hanya sengsara, wafat, disalibkan. Lebih dari itu, ia menyediakan dirinya sebagai santapan bagi kita. Allah mana sih yang begitu cintanya kepada kita, sampai-sampai ia memberikan dirinya sebagai santapan bagi kita. Kalau kita nggak memahami itu, saya nggak tahu. Kalau itu bukan cinta, saya nggak tahu lagi. Ukuran dari cinta yang luar biasa itu seperti itu. Allah itu seperti itu. Sampai-sampai ia menjadi santapan bagi kita. Itu cinta yang serius banget. Cinta yang luar biasa. Kita aja sebagai manusia terkadang kalau kita mau mencintai, mikir-mikir ya kan. Untung mungkin. Apa saya mau berkomitmen kepada orang ini? Apakah saya nanti bisa sukses? Apakah saya mau misalnya partnership dengan orang ini, apakah saya nanti diuntungkan? Kita sebagai manusia kalau mau berinteraksi, mau berelasi, itu ukurannya apa? Untung. Tapi ketika Allah mencintai kita, enggak. Kalau dipikir-pikir justru rugi. Seperti ia turun tahta. Tapi lihat, cinta yang seperti ini justru menghidupkan. Ini yang dirayakan oleh Santo Thomas Aquinas.
menangis terseduh-seduh karena ia menyadari dalam perayaan Ekaristi ia berjumpa dengan seorang yang mencintai dia meskipun dia adalah seorang pendosa. Dan kalau kita melihat setiap hari Minggu kita pergi ke gereja merayakan misa bukan hanya sebagai suatu kewajiban, tapi sebagai suatu perjumpaan dengan seorang yang mencintai saya dengan begitu sungguh, bahkan ia menjadikan dirinya sebagai santapan bagi saya, gak akan ada alasan bagi saya untuk gak pergi ke gereja. Karena meskipun saya ini menganggap diri saya gak pantas, tetapi dia yang hadir dalam perayaan Ekaristi mencintai saya. Meskipun saya ini seorang pendosa, ia mau mencintai saya. Jadi misa adalah suatu perjumpaan. Ini yang bisa kita pelajari dari Thomas Aquinas. Satu hal terakhir dari spiritualitas Santo Thomas Aquinas yang bisa kita pelajari, yang bisa sekali lagi menjadi permenungan kita. Bagaimana sih seorang yang pintar, yang punya bakat luar biasa, yang kalau kita pikir-pikir sebagai manusia, cenderung jatuh dalam dosa kesombongan, tetapi ada satu orang ini, Santo Thomas Aquinas, udah pintar luar biasa, bisa menjadi kudus. Apa sih spiritualitasnya? Apa sih rahasianya? Dan kita mau belajar dari Santo ini. Thomas Aquinas sudah menulis banyak sekali karyanya. Kemudian, suatu saat, lewat Yesus yang menampakkan dirinya, Santo Thomas Aquinas mengatakan, semua yang saya tulis ini tampak seperti jerami saja. Bayangkan, tulisan-tulisan berharga, karya-karya berharga ini, yang mahal, yang luar biasa ini, Aquinas sudah kerja keras, segala jerih payahnya ia anggap sebagai jerami belaka. Mengapa? Karena ia sudah bertemu dengan Yesus yang menampakkan dirinya. Yang paling utama bagi Aquinas bukan kecerdasannya, tetapi Yesus sendiri. Tapi sebenarnya apa yang ditulis oleh Aquinas, Thomas Aquinas, adalah Yesus itu sendiri. Satu, refleksi permenungan yang bisa kita bawa sebelum kita tidur nanti, untuk perjalanan kita berikutnya dalam pelayanan kita. Siapa sih yang kita cari dalam hidup? Apa sih yang paling penting dalam hidup? Apa sih prioritas kita? Santo Thomas Aquinas mengajarkan kepada kita. Selama bertahun-tahun ia belajar, dan kita tahu belajar itu enggak mudah, dia dapat gelar. Selama bertahun-tahun dia menulis, zaman dulu enggak semudah sekarang, kita tinggal ketik, print, selesai. Dulu itu lewat kulit, itu buku itu gede, terus dia tulis tangan. Segala jerih payahnya itu sama seperti sampah saja. Enggak ada artinya. Karena apa? Karena ia sudah menemukan apa yang ia cari. Dan dalam penampakan Yesus ini kepada Thomas Aquinas, satu pertanyaan yang diberikan kepada Aquinas. Apa sih yang engkau mau, Aquinas? Jawab Aquinas kepada Yesus. Gak ada yang lain, Tuhan, engkau sendiri. Semoga dalam perjalanan kita yang kita cari adalah Yesus sendiri. Semoga dalam perjalanan iman kita yang kita inginkan hanya Kristus sendiri. Semoga dalam pencarian kita yang kita dapatkan hanya Kristus sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Santo Thomas Aquinas, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo untuk firman-Nya yang luar biasa ya Bapak Ibu ya.
bagaimana hari ini kita boleh belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang kudus, pribadi-pribadi yang seluruh daripada kehendak Tuhan sendiri, di mana Tuhan juga mengajak setiap daripada kita untuk boleh mencintai Ekaristi. Mari Bapak Ibu, saat ini kita sudah mendengarkan sabda Tuhan. Kita mau mempersembahkan juga yang terbaik, yang sebagian daripada yang kita miliki. Kami akan memberikan satu pujian di mana PD Bless Ministry ini kami diundang sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai para pendoa Tuhan. Kita mau memberikan satu pujian yang kami ambil daripada tim kami sendiri. Kita undang sekali lagi Romo untuk maju ke depan. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Hura, Romo sekali lagi happy birthday, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Romo, Tuhan Yesus memberkati. Kita memberikan yang terbaik yang telah Tuhan berikan, satu pujian dari kepada kami PD Bless Ministry. Engkau sungguh besar, kuasa-Mu sungguh ajaib Tuhan. Dalam hidupku, penyertaan-Mu menguatkanku, anugerah-Mu selalu mempesonaku. Tuhan, Kau sungguh besar, kuasa-Mu sungguh ajaib Tuhan, kasih-Mu melimpah dalam hidupku, penyertaan-Mu menguatkanku, anugerah-Mu selalu mempesonaku. Terimalah Tuhan pujian syukur dariku atas semua cinta dan kebaikan-Mu. Hidupku Tuhan segalanya hanya milik-Mu. Utuslah aku turut kehendak-Mu untuk kemuliaan-Mu. Utuslah